الحمد لله الذي يقضي بالحق والعدل ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويحكم بالشرائع لحكمة وهو الحكيم العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم. Masyaallah hadirin jemaah Jumat yang insyaallah diridhai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam rangkaian ibadah kali ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama hidayah iman dan Islam serta rahmat dan keberkahan nikmat ibadah kita telah laksanakan selama ini. Semoga hadirnya kita di Masjid Izzatul Islam yang kita cintai ini, insyaallah langkah kaki kita akan senantiasa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tercurah kepada manusia agung, makhluk mulia, penutup para nabi dan rasul, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula salawat kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini insyaallah adalah pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa mendapatkan kemudahan, pertolongan, kemenangan berupa syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami selaku khatib mengajak pada hadirin sekalian dan juga mengingatkan diri kami pribadi, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan segala perintahnya dan berusaha untuk mencegah serta meninggalkan semua larangannya. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah diridhai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ketakwaan itu senantiasa menggiring kita dan mendorong kita untuk senantiasa melakukan amal kebajikan demi kebahagiaan kita di hari kemudian. Dan ketakwaan jugalah yang menggerakkan hati kita untuk senantiasa tunduk dan patuh melaksanakan syariat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 197, "Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Persiapkanlah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Hadirin rahimakumullah, kita masih terasa suasana bulan suci Ramadan, bulan Syawal ini
Insyaallah keberkahan Ramadan masih dapat kita rasakan, yaitu salah satunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang disandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedikitnya ada 5 pelajaran ataupun hikmah bagaimana Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Tadbir yang pertama ataupun pelajaran yang pertama adalah Al-Quran memimpin manusia kepada keselamatan. Hal ini semata-mata untuk memberikan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdi bihillah wa man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Dan dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang tersebut dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lalu pelajaran yang kedua adalah Al-Quran mengajari manusia untuk mempertahankan martabatnya. Maksudnya agar manusia mampu menjaga dan memelihara serta mempertahankan iman dan kebajikan, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai tazkirah, yakni sebagai peringatan bagi manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 19 yang artinya, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lain bersama Allah? Dan katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu tadbir yang keempat adalah Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup dan menjadi rahmat bagi manusia pada umumnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Lalu yang kelima, tadbir yang kita dapat ambil hikmahnya adalah Al-Quran sebagai pelajaran dan penerangan. Al-Quran juga menjadi kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penerangan bagi manusia. Dalam surat Yasin ayat ke-69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamna asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu
tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, begitu banyak hikmah Al-Quran. Bagaimana ketika seorang telah diambil usianya, umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadap Allah lalu dihantarkan ke dalam alam yang berikutnya, dari alam dunia menuju alam barzah. Lalu hamba Allah tersebut begitu terkaget-kaget, begitu tidak menyangka ada seorang pelayan yang begitu tampan rupawan, cantik jelita, pelayan yang melayaninya di alam barzah. Lalu hamba Allah tersebut bertanya, "Wahai hamba Allah yang cantik rupawan, siapakah kamu?" Lalu pelayan ini menjawab, "Aku adalah ayat-ayat Al-Quran yang engkau baca." Lalu didatangkanlah makanan yang paling lezat yang tidak pernah ditemuinya ketika di dunia. Hamba Allah ini pun bertanya, "Wahai pelayan, makanan apakah ini? Dari manakah kau dapatkan?" Lalu pelayan tadi pun menjawab, "Makanan yang lezat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang kau baca ketika di dunia." Lalu malaikat pun datang ingin menyiksa hamba Allah ini, dan dengan begitu ada sesosok makhluk yang mencegah agar hamba Allah ini tidak disiksa oleh malaikat tadi. Lalu, "Siapakah engkau wahai hamba Allah?" Dan bertanya lagi, "Siapakah engkau? Ingin menolongku, ingin mencegahku dari siksaan malaikat ini." Lalu makhluk tersebut menjawab, "Aku diperintahkan Allah karena engkau telah membaca ayat-ayat Al-Quran ketika di dunia." InsyaAllah semoga kita selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah melalui berkah-berkah yang diturunkan melalui Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran adalah menjadi jalan syafaat bagi kita nanti di alam kubur serta di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.